Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustadz, di musim COVID-19 ini, salah satu anjuran dari pemerintah dan para ulama kita adalah sholat di rumah, termasuk sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah lainnya seperti tarawih, itu dilakukan di rumah. Ada hal yang sangat menggelitik lah di hati saya. Mungkin di jamaah-jamaah yang lain juga yang mempunyai anak atau mempunyai saudara yang tinggalnya berdekatan atau bersamaan, siapakah yang paling berhak dan paling baik untuk menjadi imam? Misal kita, seperti saya mempunyai anak umur 9 tahun, jujur aja mungkin hafalannya lebih banyak daripada hafalan saya. Dan mungkin orang-orang tua lain juga mengalami itu. Mempunyai anak, tapi mempunyai hafalan yang lebih banyak dari kita, mempunyai keponakan yang hafalannya lebih banyak daripada kita, padahal dari sisi usia lebih muda dari kita. Mungkin minta pencerahannya Tat ya, kasih Tat. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah, terutama kepada Bapak Sabil. Tadi sudah ditanyakan tentang fikih menjadi seorang imam. Apakah syarat yang pertama syarat mutlaknya? Rasulullah SAW bersabda, ya umul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah suatu kaum itu diimami oleh orang yang paling aqra'. Aqra' di sini kalau kita lihat pendapat para ulama, yaitu seseorang yang hafalannya lebih banyak. Dialah yang berhak untuk menjadi imam. Tentunya tidak hanya banyak hafalannya, akan tapi juga diiringi dengan bacaannya yang baik. Nah, maka status dalam sebuah jamaah yang dia memiliki hafalan lebih banyak, maka dia diutamakan untuk menjadi imam dibandingkan jamaah yang lainnya. Bukan faktor umur, karena terkadang di masjid-masjid tertentu faktor umur itu masih menjadi penentu. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan kriteria menjadi imam itu bukan yang paling tua. Ini mohon maaf ya, ini untuk bapak-bapak yang mungkin hari ini ya merasa hafalannya memang tidak sebanyak yang lebih muda, maka pada prinsipnya ya untuk mengalah. Karena kita sebisa mungkin di dalam menerapkan sholat berjamaah itu mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana yang paling banyak hafalannya dialah yang diutamakan, dialah yang berhak untuk menjadi imam. Nah, terkait masalah anak kecil ya. Jadi ada usia tamyiz. Usia kisar 6 atau 7 tahun. Nah, usia tamyiz ini tadi ditanyakan, bolehkah menjadi imam? Apalagi hari ini dalam kondisi COVID-19 ini, kebanyakan kaum muslimin dihimbau untuk sholat di rumah-rumah. Terkadang ada seorang bapak yang hafalannya lebih sedikit, atau bahkan minus betul, hanya hafal trikul yang ada kul-kulnya semua itu. Tidak lebih daripada itu. Untuk menjadi imam, nggak pernah jadi imam. Bahkan pernah jadi imam grogi dan sebagainya. Sedangkan dia memiliki anak yang hafalannya sudah 1 juz, bahkan ada yang sudah 5 juz. Usianya tapi 6 atau 7 tahun. Nah, ini bagaimana? Kita lihat dalam sejarah, di saat itu ada sahabat Amr bin Salamah. Sahabat Amr bin Salamah ini usianya kisaran 6 atau 7 tahun. Akan tetapi ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam bagi kaumnya. Kenapa demikian? Karena sahabat Amr bin Salamah aksaruhu Qur'anan, yaitu sahabat yang paling banyak hafal Quran di kampungnya di saat itu. Maka sahabat Amr bin Salamah inilah yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam bagi kaumnya. Maka tidak masalah nanti Bapak Sabil putranya menjadi imam untuk sholat tarawih di rumahnya, ya tidak usah ya berkecil hati karena memang tuntutannya seperti itu. Karena biasanya anak kecil memang relatif memori hafalannya baik, sedangkan orang tua ini agak lambat. Maka dalam hal ini tentunya kita tidak usah rendah hati, berikan peluang untuk mereka. Bahkan ini bagian daripada motivasi kita yang sudah tua-tua untuk lebih banyak menghafal Al-Quran. Allah alam bisawab. Mungkin demikian. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa menjawab keresahan
dari para bapak-bapak yang selama ini mungkin selalu ikut sholat di masjid, sekarang harus menjadi imam di rumahnya. Jadi fikihnya tadi sangat dibolehkan, apalagi mempunyai anak yang mempunyai hafalan lebih baik dan lebih banyak daripada kita. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.